Dan masyarakat Madinah tahu siapa Abdullah bin Salam, ulamanya Yahudi, hafal Taurat, orang yang paling dihormati oleh orang-orang Yahudi. Maka dia bertanya, dia mengatakan 3 hal saya tanya, setahu saya dalam Taurat ini hanya Nabi yang tahu. Kalau kau bisa jawab berarti kau Nabi. Kata Nabi SAW sampaikan. Maka yang dia tanyakan pertama, apa tanda-tanda pertama hari kiamat? Apa makanan yang dimakan pertama kali oleh penghuni surga? Dan dari mana seorang anak itu mendapatkan kemiripan dengan ayah atau ibunya? Laki-laki atau perempuan? Maka Nabi SAW menjawab, tadi Jibril mengabarkan kepadaku tentang hal itu. Waktu kau tanya ini, Jibril sampaikan kepada saya langsung. Ia menjawab, Abdullah bin Salam bilang, waktu Nabi bilang, Jibril sampaikan kepada saya, dia bilang, Jibril itu adalah musuh orang-orang Yahudi dari kalangan malaikat. Bayangkan orang Yahudi ya, bukan cuma manusia dibenci, malaikat yang tidak kelihatan dibenci. Ya. Jibril lagi, pemimpinnya para malaikat. Sudah kehabisan kerjaan. Sosok orang kita hari ini teman-teman adalah sosok pendeta Yahudi yang tidak mengikuti umumnya kaumnya. Dia mengikuti hati nuraninya, pikiran sehatnya, dan dia kemudian menerima risalah kebenaran. Sosok ini karena ikhlas, akhirnya oleh Nabi SAW dijamin surga baginya. Dan dijamin juga dia akan husnul khatimah dan meninggal dalam keadaan Islam. Orang ini teman-teman sekalian, kalau kita ingin ukir sejarah hidupnya, terlebih lagi kita akan ambil pelajaran durus wal ibar dari kehidupannya luar biasa. Saya waktu nusun durus wal ibar ini, seperti rasanya pulpen ini tidak bisa berhenti mencatat. Kalau tidak saya ringkas mungkin akan banyak sekali pelajaran yang diambil dari orang ini. Sosok yang luar biasa gitu. Teman-teman sekalian, orang ini awal mula masuk Islamnya cukup unik. Dan tercatat di dalam sejarah Islam, dari seluruh pendeta Yahudi yang ada pada saat itu cuma 2 orang yang masuk Islam. Dan 2 orang ini betul-betul tulus masuk Islam sehingga Allah karuniakan mereka pahala yang besar. Yang satu dapat jaminan surga karena perjuangannya besar, itu adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dan yang satu mati terbunuh, mati syahid setelah syahadat di perang Uhud, yaitu Khuwairiq radhiyallahu anhu. 2 orang ini yang masuk Islam. Selain daripada ini tidak ditemukan ada yang masuk Islam. Ya. Apalagi juga orang-orang biasanya itu sangat sedikit, bisa dihitung jari yang masuk Islam. Kalau bukan karena kepepet, karena khawatir dibunuh, maka mereka jarang sekali bisa dikatakan tidak menganut agama Islam itu. Awal mula teman-teman sekalian, masalah masuk Islamnya sahabat yang mulia ini, mereka sebenarnya sudah menukil satu sama yang lain, dan di dalam Taurat tertera nama Nabi SAW, jalur nasabnya, ciri fisiknya. Sampai orang-orang Yahudi itu seperti melihat depan mata kepala, ini loh Nabi terakhir. Alisnya, kulitnya, rambutnya, poster tubuhnya, nama dia, nama ayahnya, nama kakeknya, tempat keluarnya, tempat hijrahnya, historinya selama jadi Nabi nanti. Akan berperang begini, berperang begitu, sudah disampaikan oleh Musa alaihissalam, disampaikan oleh Isa alaihissalam, mereka tahu. Dari mana dalilnya Ustaz? Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan dalam Al-Quran tentang terutama orang-orang Yahudi ini, ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bahasa ini penting sekali teman-teman. Allah enggak mengatakan mereka mengenal Muhammad. Ciri-cirinya disebutkan dalam Taurat. Tapi Allah gunakan bahasa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Siapa orang tua yang tidak kenal anaknya? Lahir, setiap hari dia lihat, setiap hari berinteraksi. Allah gunakan itu. Artinya tidak mungkin luput dari orang Yahudi kalau ini bukan Nabi. Tidak mungkin. Seperti orang mengakui ini bukan anak saya. Padahal anak itu lahir besar bersama dia. Tidak mungkin dia pungkiri. Tapi subhanallah, kaum ini memang kaum yang pembangkang. Dan Al-Quran menceritakan tentang keadaan mereka. Bahwasanya memang ada di antara mereka yang sangat membangkang. Ya, atau mayoritasnya memang membangkang. Bermula masuk Islamnya manusia terbaik ini teman-teman sekalian. Dalam riwayat diceritakan. Dia menceritakan sendiri tentang kisahnya. Dan saya setelah melihat daripada saya menceritakan secara umum, maka lebih baik kita langsung membacakan riwayatnya.
Dinukil dari Abdullah bin Salam sendiri. Beliau menceritakan tentang masuk Islamnya. Ia berkata, ketika Nabi SAW datang ke Madinah, orang-orang berbondong-bondong berlarian menyambut beliau. Dan aku termasuk dalam kerumunan tersebut. Ketika melihat beliau, maka tahulah aku bahwa wajah ini bukanlah wajah seorang pendusta. Subhanallah, ada orang dari wajahnya kita bisa tahu umumnya kalau orang ini baik atau tidak. Umum saja begitu, kelihatan subhanallah. Ibadah itu, sholat, puasa, semuanya zikir, ya, apa yang dilakukan ini bisa bercahaya dari wajah. Dan cahaya itu bukan keluar seperti cahaya lampu, tapi kenyamanan orang interaksi. Orang mendapatkan manfaat dari dia. Selalu wajahnya berseri, tatapan matanya syahdu, lisannya bermanfaat, tangannya ramah, kakinya melangkah ke tempat-tempat positif. Seperti itulah. Hal yang pertama, kata beliau, yang aku dengarkan dari lisan Nabi, ini sebelum Abdullah bin Salam syahadat. Baru dia ketemu, dia langsung bilang ini bukan pendusta. Lalu begitu waktu itu Nabi SAW pertama kali ucapkan sabda yang didengarkan oleh Abdullah bin Salam dan hadits ini diriwayatkan oleh beliau adalah sabda Nabi SAW, Ya ayyuhan nas, abshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bin layli wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, tebarkan salam di antara kalian, berilah makan orang-orang miskin, sambunglah hubungan kekerabatan atau silaturahim, dan solatlah di malam hari, tahajud, sewaktu manusia sedang tidur, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh sambutan atau keselamatan. Hadis ini riwayat Ahmad, jilid 5, di musnadnya halaman 451, At-Tirmidzi juga sebutkan di nomor 2487 dan disahihkan oleh Al-Hakim di jilid 3 dalam Mustadrak di halaman 13. Khusus hadis ini ya, kita masih kembali kepada riwayat Abdullah bin Salam. Maka dia mengatakan ketika aku melihat beliau, tahulah aku bahwasanya wajahnya bukan seorang pendusta, dan hal pertama yang aku dengarkan adalah hadis tadi. Dalam riwayat lain disebutkan juga bahwasanya Abdullah bin Salam, kata Anas bin Malik, datang menemui Rasulullah SAW. Dan pada waktu itu, pada waktu beliau tiba di Madinah, lalu ia berkata, aku akan bertanya kepadamu hai Muhammad tentang 3 hal yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali seorang Nabi. Ada riwayatnya yang mengatakan, Nabi mengatakan silahkan tanyakanlah di depan orang-orang. Dan masyarakat Madinah tahu siapa Abdullah bin Salam, ulamanya Yahudi, hafal Taurat, orang yang paling dihormati oleh orang-orang Yahudi. Maka dia bertanya, dia mengatakan 3 hal saya tanya, setahu saya dalam Taurat ini hanya Nabi yang tahu. Kalau kau bisa jawab berarti kau Nabi. Kata Nabi SAW sampaikan. Maka yang dia tanyakan pertama, apa tanda-tanda pertama hari kiamat? Apa makanan yang dimakan pertama kali oleh penghuni surga? Dan dari mana seorang anak itu mendapatkan kemiripan dengan ayah atau ibunya? Laki-laki atau perempuan? Maka Nabi SAW menjawab, tadi Jibril mengabarkan kepadaku tentang hal itu. Waktu kau tanya ini, Jibril sampaikan kepada saya langsung. Ia menjawab, Abdullah bin Salam bilang, waktu Nabi bilang, Jibril sampaikan kepada saya, dia bilang, Jibril itu adalah musuh orang-orang Yahudi dari kalangan malaikat. Bayangkan orang Yahudi ya, bukan cuma manusia dibenci, malaikat yang tidak kelihatan dibenci. Ya. Jibril lagi, pemimpinnya para malaikat. Sudah kehabisan kerjaan. Lalu beliau pun berkata, Nabi SAW jawab, adapun tanda pertama hari kiamat adalah api yang keluar dari bagian timur, lalu mengumpulkan manusia ke bagian barat. Sedangkan makanan pertama yang dimakan penghuni surga adalah bagian pada hati ikan paus. Adapun mengenai kemiripan, mana bila atau maka bila air mani laki-laki keluar mendahului air mani wanita, maksudnya laki-laki yang lebih dulu klimaks, maka anak akan mirip dengannya. Ya, makna mirip berarti bisa jadi anak laki-laki. Dan bila air mani wanita keluar mendahului air mani laki-laki, maka akan mirip dengan perempuan tersebut. Mendengarkan hal itu, tiba-tiba Abdullah bin Salam mengatakan, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah kaum pendusta. Makna kaum pendusta adalah secara umum, bukan semuanya, tapi secara umum. Mereka sudah menjadikan itu hal yang biasa di tengah-tengah mereka. Jika mereka mengetahui keislamanku, pasti mereka akan mendustakanku. Karena kalau aku masuk Islam pengaruhnya besar. Maka mereka pasti dustakan. Karena itu,
tolong kirimkan orang kepada mereka agar menanyakan tentang diriku. Lalu Nabi SAW mengutus utusan kepada mereka orang-orang Yahudi. Kemudian bertanya, laki-laki seperti apakah Ibnu Salam itu di tengah kalian? Mereka menjawab, ia adalah Robi atau ulama kami dan putra Robi kami. Robi maksudnya adalah ulama. Artinya dia sama ayahnya dua-dua ulama. Ia ulama kami dan putra ulama kami. Ia bertanya lagi, kata Nabi SAW, bagaimana menurut kalian jika ia masuk Islam, Abdullah bin Salam? Apakah kalian akan masuk Islam juga? Maka mereka menjawab, semoga Allah melindunginya dari yang demikian. Maksudnya supaya tidak masuk Islam. Ya. Jadi doanya salah. Lalu keluarlah Abdullah bin Salam dari sebuah tempat yang dia bersembunyi. Kemudian dia berkata, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Dan Muhammad adalah Rasulullah. Maka tiba-tiba orang Yahudi mengatakan, ini adalah orang yang terburuk di antara kami. Dan putra orang terburuk dari kami. Ia adalah orang paling bodoh di antara kami dan putra orang paling bodoh. Maka berkatalah Abdullah, wahai Rasulullah, bukankah sudah aku beritahukan kepadamu bahwa orang-orang Yahudi kaum pendusta? Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 3329 dan juga disebutkan di jilid 4 di halaman 261. Riwayat yang lain melengkapkan satu sama yang lain kisah masuk Islamnya manusia yang mulia ini adalah disampaikan juga oleh beliau sendiri Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yang mengatakan, tak kala aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tahulah aku sifatnya. Waktu aku dengar di Mekah dia keluar, aku udah tahu ini nabinya. Walaupun belum ketemu, sifatnya dinukilkan orang-orang. Sifatnya itu ramah, dermawan, baik, itu gitu. Namanya aku sudah tahu, Muhammad itu namanya. Dan sudah pernah saya jelaskan teman-teman, Muhammad ini bukan nama orang Arab awalnya. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak ada yang bernama Muhammad. Itu sudah saya bedah dan kaji atau sampaikan di kajian sirah di YouTube ya. Jadi Muhammad itu diambil oleh Abdul Muttalib dari seorang pendeta Nasrani yang ditemui di negeri Syam. Dia sempat bertemu dengan Abdul Muttalib dan teman-teman, lalu dia bertanya, dari mana kalian? Kata mereka dari Jazirah Arab. Tepatnya dari mana? Dari kota Mekah. Lalu pendeta itu mengatakan akan keluar Nabi terakhir di sana yang kami mengenalnya dengan baik. Bernama Muhammad. Maka akhirnya Abdul Muttalib sama teman-temannya berlumba-lumba nanti kalau punya anak atau cucu akan menamakan Muhammad. Dan dari sekian, 4 orang yang berangkat itu termasuk Abdul Muttalib, itu yang pertama mendapatkan cucu laki-laki adalah Abdul Muttalib dan dia namakan Muhammad pada saat itu. Dan ini belum ada orang di Mekah atau Jazirah Arab yang bernama ini. Makanya ahli kitab tahu betul Muhammad itu adalah nama yang disebutkan. Dan masa diutusnya sampai dirincikan, di waktu itu akan diutus. Jadi mereka sangat tahu. Sampai waktu Nabi SAW lahir di Mekah, ada satu pendeta Yahudi naik ke atas menara mereka yang tinggi. Ya. Terus teriak, wahai orang-orang Yahudi, hari ini telah terlihat bintang Muhammad yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Jadi mereka sampai punya ciri, mereka tahu kelihatan bintang dalam bentuk tertentu, itu berarti lahirnya Nabi SAW. Itu tepat Nabi lahir. Maka telah lahirlah Muhammad atau Ahmad. Dia mengatakan, tak kala aku mendengar tentang Rasulullah SAW, maka tahulah aku sifatnya, namanya dan masa diutusnya, di mana kami telah lama menanti-nanti kemunculannya. Aku sangat gembira dengan hal itu dan memilih tidak memperbincangkannya hingga Rasulullah SAW datang ke Madinah. Jadi maknanya waktu Nabi masih di Mekah, Yahudi sudah tahu, oh ini dia nabinya. Pasti akan hijrah ke sini. Abdullah bin Salam tidak mau ngomong, tunggu sampai Nabi hijrah, karena dia yakin Nabi hijrah nanti ke Madinah. Tak kala beliau singgah di Kuba, waktu tiba di Madinah, di perkampungan Bani Amr bin Auf, maksudnya di tempat suku Amr bin Auf. Datanglah seorang laki-laki memberitakan kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Saat itu aku, kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu ajma'in, berada di atas pohon kurma milikku. Termasuk juga salah satu metode yang digunakan oleh masyarakat Madinah waktu itu kalau mau menginformasikan berita penting, selain naik ke menara benteng atau ke atap rumah atau di pohon kurma. Maka dia lagi di pohon kurmanya, sedangkan bibiku sedang duduk di bawah pohon. Tak kala aku mendengar berita tentang kedatangan Rasulullah SAW, aku pun bertakbir dengan suara keras. Ketika mendengar takbirku, berkatalah bibiku, semoga Allah melenyapkan angan-anganmu. Ya, Allahu alam kenapa bibinya doakan begini. Demi Allah, andai kata kamu mendengar Musa bin Imran, Nabi Musa alaihissalam,
datang, pasti kamu tidak segembira ini. Takbirmu tidak akan sebesar ini. Siapa orang itu? Maka aku berkata kepada bibiku, wahai bibi, demi Allah, ia adalah saudara Musa bin Imran. Agamanya sama dan ia diutus dengan wahyu yang sama. Lalu bibinya berkata, wahai ponakanku, apakah dia nabi yang dikabarkan kepada kita yang akan diutus bersamanya, akan diutus bersama dekatnya hari kiamat? Maka aku berkata, iya. Lalu ia pun berkata, kalau begitu dialah orangnya. Kemudian aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat yang lain, bibinya mengatakan, kenapa kau teriak seperti itu? Ya, kalau seandainya Musa pun datang, kau tidak akan mungkin segembira itu. Maka dia mengatakan, wahai bibi, inilah nabi yang kita tunggu. Maka kata bibinya, kalau gitu pergilah, pastikan apakah dia yang kau maksudkan. Maka pergilah Abdullah bin Salam lalu menanyakan 3 pertanyaan tadi. Kemudian dia syahadat, dia pulang, dia sampaikan bibinya pun masuk Islam. Jadi keluarga dekatnya ada yang masuk Islam di situ. Lalu kemudian aku pergi menemui Rasulullah SAW, lalu masuk Islam. Setelah itu aku pulang menemui keluargaku, istri dan anaknya, dan menyuruh mereka masuk Islam, maka mereka pun masuk Islam. Tentu di sini saya sudah coba telusuri istri dan anak Abdullah bin Salam, saya pribadi bukan keterbatasan ilmu belum saya temukan. Jadi saya tidak bisa sebutkan nama istrinya dan juga jumlah anaknya, tapi yang jelas ini semua masuk Islam. Lalu aku merahasiakan keislamanku dari orang-orang Yahudi. Kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah kaum pendusta. Aku ingin engkau membawaku masuk ke salah satu rumahmu untuk menyembunyikanku dari mereka. Jadi riwayat ini menyempurnakan riwayat sebelumnya. Tadi cuma sekedar disembunyikan. Di sini dia minta disembunyikan di rumah Nabi SAW. Kenapa rumah Nabi? Karena rumah Nabi dempet dengan masjid. Dan ada pintu langsung masuk dari rumah Nabi ke dalam masjid. Kemudian tanyakan kepada mereka tentangku, hingga mereka memberitahukan kepadamu bagaimana kedudukanku di tengah-tengah mereka, sebelum mereka mengetahui keislamanku. Sebab jika mereka mengetahui keislamanku, mereka pasti akan mendustakanku dan mencelaku. Lalu beliau membawaku masuk ke salah satu rumahnya. Setelah itu orang-orang Yahudi masuk menemui beliau. Sampai sini dulu saya tambahkan. Jadi ada riwayat lain, Sofia radhiyallahu anha, istri Nabi SAW dari kalangan Yahudi, waktu Nabi SAW menembus benteng Khaybar dan menawarkan Sofia, kalau kau ingin masuk Islam, saya bebaskan dari keterbudakan. Langsung Sofia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Nabi SAW tanya, kenapa kau cepat sekali masuk Islam? Biasanya orang Yahudi susah gitu. Kaum wanitanya pun sama. Maka dia menceritakan, dia mengatakan, ya Rasulullah, waktu Abdullah bin Salam, jadi kata Sofia menceritakan masalah itu. Abdullah bin Salam mempermalukan orang-orang Yahudi di masjid Anda di Madinah. Aku ini dulu ada di rumahku masih kecil. Pamanku dan ayahku termasuk pendeta Yahudi yang diundang ke masjid Anda. Ayahnya namanya Huyai bin Akhtab. Ya. Maka mereka berdua ini, ayahku dan pamanku, setiap kali masuk rumah pasti menciumku, pasti memelukku. Tapi khusus pada saat kasus itu terjadi, mereka dipermalukan di depan Anda oleh Abdullah bin Salam. Mereka pulang ke rumah, buka pintu, mereka sama sekali tidak menghiraukanku, tidak menciumku, tidak memelukku, sementara aku masih kecil. Lalu aku mendengar pembicaraan mereka. Kebetulan ayahnya dan pamannya dua-dua pendeta Yahudi. Maka ayahku bertanya, namanya Huyai. Dia tanya saudaranya, apakah dia orangnya? Kata pamanku, iya. Yakin? Iya. Lalu kemudian ayahku bertanya lagi, apakah dia yang betul-betul cirinya disebutkan dalam Taurat? Namanya, sifatnya, semuanya? Kata pamanku, iya. Lalu kata ayahku, kata Sofia ini sebab kenapa dia masuk Islam radhiyallahu anha. Dia mengatakan, ayah tanya, lalu apa keputusanmu? Dia tanya kakaknya nih. Kakaknya mengatakan, aku akan memusuhinya sampai hari kiamat. Kan kebodohan yang luar biasa. Maka sudah tahu benar, tidak mau, gitu kan? Dan ini yang menyebabkan kenapa Nabi SAW menafsirkan Al-Fatihah, dan itu disampaikan oleh Ibnu Abbas dari Nabi SAW, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kau murkahi ya Allah, Yahudi. Waladhdallin, orang sesat adalah Nasrani. Karena Yahudi tahu kebenaran tidak mau diikuti. Nasrani mau berdakwah tapi salah, mengatakan Allah punya Tuhan, Allah punya anak. Ini keliru. Maka kata Sofia, pamanku mengatakan itu. Lalu ayahku juga ikut-ikutan. Mengatakan kalau begitu aku bersamamu. Bersama masuk neraka tentunya. Ya. Kita kembali ke riwayat ini. Jadi kata beliau,
Lalu beliau, maksudnya Nabi SAW, membawaku masuk ke salah satu rumahnya. Setelah itu orang-orang Yahudi masuk menemui beliau, menemui di masjid Nabi. Karena Nabi undang mereka datang. Datanglah mereka. Berbicara dan bertanya kepada beliau. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, laki-laki seperti apakah Al-Husain ibn Salam di kalangan kalian? Karena sebelum masuk Islam namanya Al-Husain. Nabi ganti akhirnya Abdullah bin Salam. Di sini teman-teman sekalian, Nabi SAW di awal pertemuan sama mereka dalam beberapa riwayat lain menawarkan Islam. Wahai Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Kalian tahu saya adalah Nabi. Kalian tahu nama saya, tahu sifat saya, tahu semua cirinya. Kalian tahu ini tempat hijrah saya. Dan kalian hijrah sini menunggu saya. Kenapa kalian tidak mau beriman? Mereka tidak mau. Mereka mengatakan alasannya, karena kau dari turunan Arab, sementara kami dari turunan Yakub, yaitu turunan Israel. Jadi ini kalau kita rentet historinya, Nabi Ibrahim alaihissalam punya 2 orang istri. Yang pertama namanya Sarah, yang kedua namanya Hajar. Dari Sarah ada anak, namanya Ishak. Dari Hajar namanya Ismail, dua-dua Nabi. Ya. Setelah Ishak dan Ismail, nabi-nabi datang dari turunan Ishak, semuanya. Ishak, Yakub, Yusuf, ya. Nah Yakub ini anaknya Ishak, nama lainnya Israel. Kalau dikatakan Bani Israel berarti keturunannya Israelin, keturunannya Yakub. Negara Israel mengambil nama itu sekarang. Nah Yakub punya anak Yusuf, Yusuf punya keturunan terus ya. Sampai akhirnya Musa, Isa, Yahya, Zakaria, Ayub, semua ini nabi-nabi Bani Israel namanya. Daud, Sulaiman, semua nabi-nabi Bani Israel. Sampai terakhir Isa alaihissalam. Nah, ternyata dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, penutup nabi-nabi ini bukan dari Bani Israel lagi. Setelah sekian banyak, Allah keluarkan dari jalur sebelahnya Ismail. Ismail ini tadinya bukan orang Arab, tapi waktu dia hijrah atau diantar oleh ayahnya Ibrahim bersama ibunya Hajar ke Mekah, tinggal di padang pasir lembah Mekah sendirian berdua. Lalu Ibrahim alaihissalam meninggalkan karena ini perintah Allah. Tiba-tiba ada suku Arab dari Yaman, ya, itu keluar dari Yaman kemudian tinggal bersama Hajar dan Ismail. Ini sudah saya ceritakan dalam sirah di YouTube. Kemudian datang tinggal di sana. Nah suku ini suku asli Arab dari Yaman. Maka Ismail berbaur dengan mereka. Akhirnya bahasanya bahasa Arab dan dia menikah dengan anak kepala suku itu. Dan dalam buku-buku yang menjelaskan tentang histori suku Arab ini, mereka menyebutkan ada 2 Arab. Ada Arab asli, ada Arab musta'ribah. Ada Arab orang turunan asli Arab, ada orang Arab yang terarabkan. Karena bahasa, karena pernikahan. Kalau orang Arab menganggap semua yang sudah nikah sama orang Arab, atau yang menggunakan bahasanya dikatakan orang Arab. Contoh misalnya, di Irak itu asalnya suku Babilonia. Tapi setelah Islam menyebar sana, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada perang menjatuhkan negeri Persia, menaklukkan negeri Persia di tahun 16 Hijriah di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Maka orang-orang Muslim Arab dari sahabat menikah dan berbaur dengan mereka. Maka dikenallah Irak negara Arab. Mesir juga aslinya suku Kipti, bukan orang Arab. Tapi Amr bin As radhiyallahu anhu di tahun 20 Hijriah menyerang ke sana. Kemudian berbaur sama mereka, menikahlah dengan kaum muslimin, orang-orang asli, menjadilah mereka bangsa Arab sekarang. Ada lagi yang memang tidak masuk ke dalam sana, ya, orang-orang Arab, tapi dasarnya memang mereka menggunakan bahasa Arab, seperti Sudan, ya. Mereka berkulit hitam dari Afrika, tapi mereka menggunakan bahasa Arab, maka di Liga Arab masuk negara-negara Arab ini. Makanya diistilahkan Ismail alaihissalam adalah Arab musta'ribah. Quraisy dari turunan Ismail, maka dianggap turunan Arab, gitu kan? Karena ada kakek-kakek mereka dari turunan Arab. Orang-orang Yahudi berargumentasi mengatakan, kami nggak mau beriman pada Muhammad karena kau bukan turunan Israel, tapi turunan Ismail. Lalu mereka tambah lagi isu bohong. Mereka mengatakan, kalau Ishak dari Sarah, Sarah orang terhormat. Kalau Ismail dari Hajar, Hajar mantan budak. Mereka bilang begitu, ya. Mantan budaknya Hajar. Padahal sebenarnya banyak riwayat yang menjelaskan Hajar ini ya dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Sarah. Ya, kemudian memang membantu Sarah tetapi dibebaskan oleh Sarah kemudian dinikahi oleh Ismail AS. Maka itu bukan berarti keterbudakan saja, tapi memang orang yang bebas gitu kan. Tapi ini isu saja, hanya karena mereka tidak mau beriman. Di sini dikatakan teman-teman sekalian, karena mereka nolak waktu diajak masuk Islam Nabi SAW, kemudian beliau bertanya pada mereka, laki-laki seperti apa Al-Husain ibn Salam di kalangan kalian? Maksudnya, apa penilaian kalian untuk mereka, untuk dia?
Maka para Yahudi mengatakan ini pendeta-pendetanya ya. Ia adalah pemimpin kami dan putra pemimpin kami. Ia robi kami dan ulama kami. Maksudnya dia ulama kami dan keturunan ulama kami. Tak kala mereka selesai mengucapkan puji-pujian tersebut, maka Abdullah bin Salam mengatakan, aku keluar menemui mereka dari rumah Nabi SAW. Lalu aku tiba-tiba mengatakan, wahai orang-orang Yahudi, bertakwalah kepada Allah dan terimalah apa yang dibawanya kepada kalian. Dan dibawa oleh orang ini terima. Karena kalian tahu semua dan saya pendeta kalian. Demi Allah, sesungguhnya kalian benar-benar telah mengetahui bahwa beliau ini adalah Rasulullah yang kalian temukan tertulis di dalam kitab Taurat yang ada pada kalian dengan nama dan sifatnya. Ini tidak asing, namanya, ciri-ciri mukanya, segala macam jalur nasabnya ini sudah jelas. Sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya ia adalah Rasulullah. Aku beriman kepadanya, membenarkannya dan mengenalinya. Lalu mereka pun berkata, engkau berdusta. Kemudian mereka mulai mencaci maki diriku. Lalu aku berkata kepada Rasulullah SAW, bukankah sudah aku beritahukan kepadamu wahai Rasulullah, bahwa mereka adalah kaum pendusta, pembual, licik dan keji. Setelah itu aku menampakkan keislamanku dan keislaman keluargaku. Maka masuk Islamlah bibiku yang bernama Khalidah bintil Harith. Dan baiklah keislamannya. Riwayat yang panjang ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail di jilid 2 halaman 530-531 dan Ibnu Katsir juga menyebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah di jilid 3 halaman 211. Ini berhubungan dengan kisah masuk Islamnya radhiyallahu anhu. Ada dua penting di situ ya, tentang masalah bagaimana dia pendeta Yahudi lalu dia masuk Islam dan dia coba untuk sebenarnya dia mau berdakwah dengan cara baik-baik tapi dia sudah tahu pasti didustakan. Maka dia suruh undang pendeta-pendetanya lalu kemudian dijebaklah seperti ini ya. Itu pun mereka tidak mau masuk Islam. Juga yang kedua di sini adalah bagaimana bibinya ya, termasuk orang yang beriman, tapi sempat Abdullah bin Salam meluapkan dulu kegembiraan yang besar di hadapannya, baru kemudian dia tertarik untuk masuk Islam.